Setelah serangkaian serangan dahsyat dari Amerika Serikat dan pemindahan besar-besaran kekuatan udara ke wilayah Timur Tengah, di dalam Iran terjadi sesuatu yang membuat para pejabat Iran sendiri terpaksa mengucapkan kata yang menakutkan, kudeta. Sementara Donald Trump untuk malam ke-7 berturut-turut membombardir jembatan, pelabuhan, dan mengerut orang Iran sendiri pembangkit listrik di Iran. Dan Iran sebagai balasan menyerang pabrik desalinasi dan kilang minyak, misalnya di Kuwait, serta pangkalan militer Amerika Serikat di 5 negara. Di kalangan elit Iran sendiri sedang berlangsung perang tersembunyi kedua. Kaum radikal dari Korps Garda Revolusi Islam menuduh para negosiator yang menandatangani gencatan senjata dengan Donald Trump, ini kutipannya, melakukan kudeta lunak terhadap Republik Islam. Para diplomat yang memimpin negosiasi ini dilempari batu saat pemakaman Ali Khamenei dan mereka meneriakinya pengkhianat langsung di hadapannya. Dan pemimpin tertinggi yang baru yang katanya semua ini dilakukan demi dia adalah sosok tak terlihat dan tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya sama sekali. Dan kedua proses ini, perang eksternal dan perpecahan internal, sekarang telah menyatu menjadi satu. Justru para radikal dari Korps Garda Revolusi Islam, bukan Teheran resmi, yang mendorong Iran untuk menyerang Amerika. Selain itu, Korps Garda Revolusi Islam sekarang secara resmi dan terbuka mengancam akan melakukan serangan, bukan hanya bertahan. Dalam edisi ini akan dijelaskan secara sangat spesifik kemana saja dan berapa banyak serangan yang dilakukan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir, serta seberapa kritis dampaknya. Bagaimana dan kepada siapa Iran membalas, termasuk serangan terhadap pasokan air dan listrik negara-negara secara keseluruhan. Dan yang terpenting, kudeta apa yang sedang terjadi di Teheran saat ini, dan siapa sebenarnya yang sekarang memegang kendali atas pelatuknya. Nama saya Alex Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan ke kanal YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan, jadi saya akan sangat berterima kasih jika Anda pribadi ikut berlangganan. Jadi, mari kita mulai dengan serangan Amerika tanpa basa-basi, langsung pada fakta. Pada malam tanggal 17 Juli, Komando Pusat melakukan serangan ke Iran, khususnya menyerang jembatan-jembatan di Provinsi Hormozgan. Ini adalah jembatan jalan raya dan rel kereta api di dekat kota Bandar Khamir dengan tujuan memutus pelabuhan utama Iran, Bandar Abbas, dari jalur menuju Teheran. Kedua, menara kontrol di pelabuhan Chabahar di Teluk Oman dihancurkan. Dan ini, coba bayangkan, adalah jalur perdagangan utama yang dikembangkan Iran bersama India dan juga menjadi jalur pasokan untuk Afghanistan. Ketiga dan yang paling penting, fasilitas energi, khususnya pembangkit listrik. Artinya, Trump mulai melaksanakan ancamannya ketika dia menyatakan bahwa dia akan mematikan seluruh listrik di Iran jika Iran tidak mau bernegosiasi. Orang Amerika diam tentang hal ini, tetapi untuk pertama kalinya Iran secara resmi mengakui. Kantor berita pemerintah ISNA melaporkan hal berikut. Kementerian Energi mengimbau kepada penduduk provinsi-provinsi selatan dengan imbauan untuk menghemat listrik, secara langsung menyebutkan bahwa penyebabnya adalah serangan terhadap infrastruktur energi di tengah cuaca panas ekstrim. Selain itu, saat ini muncul informasi bahwa Amerika Serikat pada malam tanggal 18 Juli kembali melancarkan serangkaian serangan besar-besaran ke Iran. Seperti yang dilaporkan oleh Komando Pusat Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, serangan tersebut ditujukan ke fasilitas pengawasan, infrastruktur militer dan logistik, gudang senjata bawah tanah, serta kemampuan maritim. Untuk melaksanakan operasi tersebut, Amerika Serikat mengerahkan pesawat tempur, drone, dan kapal perang. Komando juga menekankan bahwa ini adalah malam ke-7 berturut-turut serangan Amerika terhadap Iran. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan tersebut. Komando Pusat terus meminta pertanggungjawaban Iran atas perintah Panglima Tertinggi, sambil sepenuhnya memastikan penegakan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Lebih dari 50.000 personel militer Amerika beroperasi di seluruh Timur Tengah, di timur, dan tetap waspada, siap tempur, serta siap melaksanakan tugas apapun yang diberikan. Sekarang, mengapa ini baru permulaan? Hari ini, menurut laporan Axios yang mengutip 3 sumber Amerika dan Israel, pemerintahan Donald Trump telah memberitahu Israel bahwa mereka akan mengirimkan puluhan pesawat tanker tambahan ke wilayah tersebut. Ini bukan hal sepele, karena pesawat tanker dibutuhkan untuk perang yang panjang dan berkelanjutan. Operasi udara. Nah, majalah Air and Space Forces Magazine memberikan rincian yang lebih spesifik. Secara khusus, saat ini F-16 dari skuadron ke-480 di Pangkalan Spangdahlem, Jerman,
dan F-35 dari sayap udara ke-48 di pangkalan Lakenheath, Inggris, sedang menuju ke wilayah tersebut. Menurut data pelacak, ada hingga 36 F-16 dan 18 jet tempur siluman F-35A yang bergerak. Sebagian di antaranya telah dihancurkan, sisanya sudah dipindahkan ke Yordania. Ditambah lagi dengan armada yang sudah berada di wilayah tersebut, yaitu 2 kapal induk, Gerald Ford dan Abraham Lincoln. Majalah Newsweek menambahkan informasi dan menulis bahwa kekuatan tempur di wilayah tersebut sudah cukup, sehingga Donald Trump bisa saja memberi perintah untuk operasi skala penuh bahkan akhir pekan ini. Dan di ruang situasi pada hari Selasa, Trump disodori opsi-opsi baru, termasuk serangan terhadap kompleks bawah tanah Gunung Kiev, di mana menurut dugaan uranium Iran disembunyikan. Namun keputusan akhir belum diambil. Pada saat yang sama, dijelaskan bahwa saat ini Amerika memutuskan untuk mengerahkan sebanyak mungkin pesawat ke Timur Tengah. Dan sebagian besar pesawat tersebut kemungkinan besar akan ditempatkan di Israel, bukan di Kuwait atau Bahrain misalnya. Detail menarik dari media The Hill. Beberapa pesawat pengisian bahan bakar dikirim karena beberapa negara di Teluk Persia mungkin telah menolak. Amerika Serikat ditolak akses dan izin terbang atau pangkalan mereka sudah dianggap terlalu rentan terhadap serangan Iran. Artinya, sekutu-sekutu mulai sedikit menjauh dan Amerika mulai sedikit mengubah format sistem pertahanannya di wilayah ini. Dan sekali lagi saya tekankan, pesawat-pesawat akan dipindahkan ke Israel. Sekarang, mengenai respons Iran, ini sudah naik ke level yang benar-benar baru, jauh lebih menakutkan. Jika sebelumnya Iran kebanyakan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat, dalam 24 jam terakhir mereka telah menyerang infrastruktur sipil di beberapa negara. Mari saya lanjutkan dengan daftarnya. Kuwait. Nah, Kuwait yang paling banyak terkena dampaknya. Korps Pengawal Revolusi Islam menyerang instalasi desalinasi. Ini adalah stasiun yang sekaligus menyediakan listrik dan air minum. Kenapa ini sangat mengerikan? Karena Kuwait hampir 90% bergantung pada desalinasi air laut. Menyerang instalasi desalinasi di negara gurun, itu secara harfiah berarti membuat orang-orang kehilangan air. Pemerintah Kuwait telah mengonfirmasi bahwa kebakaran terjadi di stasiun desalinasi ini dan unit pembangkit listriknya rusak. Ditambah lagi kebakaran hebat di kilang minyak, Kuwait Petroleum di kota Al-Ahmadi. Perusahaan tersebut menyatakan terjadi kerusakan yang signifikan, artinya Iran sudah mulai menyerang kilang minyak. Selain itu, operasional Bandara Internasional Kuwait dihentikan karena ancaman serangan roket dan drone. Korps Pengawal Revolusi Islam melaporkan bahwa mereka telah menyerang pusat dukungan Amerika di Pangkalan Arif Jan dan menghancurkan radar di Pangkalan Udara Ali Al-Salem. Meski begitu, saya tekankan sekali lagi, mereka sebenarnya menyerang stasiun desalinasi. Dan sekarang CBS News terkait dengan Kuwait menulis bahwa memang saat ini situasinya di sana adalah yang paling sulit. Dan kilang minyak di sana masih terbakar sampai sekarang dan sejauh ini mereka belum bisa memadamkannya. Kita lanjut. Bahrain. Di Bahrain, sirene juga meraung-raung di malam hari. Pasukan pertahanan berhasil mencegat beberapa serangan. Korps Pengawal Revolusi Islam menyatakan bahwa mereka menyerang pangkalan udara Sheikh Isa. Menurut versi Teheran, di sana terdapat pesawat tempur Amerika dan pusat intelijen. Yordania. Dan di sini keadaannya serius. CBS mengutip sumber melaporkan bahwa dalam 1 minggu terakhir, Iran telah menyerang setidaknya 2 pangkalan militer di Yordania. Dan beberapa personel militer Amerika mengalami luka-luka. Tidak ada korban jiwa, tingkat keparahan luka-luka masih dikonfirmasi. Dan Yordania telah mengonfirmasi telah mencegat 3 rudal Iran. Qatar. Qatar itu sendiri saya ingatkan adalah mediator. Qatar adalah mediator dalam negosiasi untuk perang ini. Qatar mendapat serangan roket tadi malam. Seorang anak terluka malam sebelumnya akibat pecahan roket yang berhasil dicegat. Selain itu, Oman juga menjadi sasaran serangan. Dan untuk pertama kalinya, Suriah juga terkena. Di sana, serangan diarahkan ke pangkalan At-Tanf. Tentang itu, kita sudah membicarakannya di episode sebelumnya. Dan inilah alasan dari Korps Pengawal Revolusi Islam. Alasannya hampir secara harfiah bersifat religius menurut saya. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataannya. Karena tidak ada organisasi internasional yang mampu menghentikan kekejaman militer Amerika, kita tidak punya pilihan lain selain mengikuti perintah Al-Quran. Siapa yang menyerang kalian, seranglah dia dengan cara yang sama.
Lalu ada juga peringatan kepada sekutu Amerika Serikat di wilayah tersebut. Bersiaplah menghadapi serangan baru. Artinya, ini adalah ancaman langsung kepada Dubai, Doha, Riyadh, dan seterusnya. Jadi kepada semua yang berada di sekitarnya. Secara umum, retorika Korps Penawal Revolusi Islam juga telah banyak berubah dan sekarang mereka mulai mengancam akan beralih ke penyerangan, bukan lagi bertahan. Mereka bilang, selama ini kami bertahan, sekarang kami harus melakukan penyerangan. Seperti apa bentuknya nanti, sepertinya hanya Tuhan yang tahu. Dan sekarang yang terpenting, alasan utama dibuatnya episode ini. Karena di balik slogan-slogan seperti Iran membalas Amerika atau Iran melakukan penyerangan, tersembunyi apa yang sebenarnya terjadi di dalam Iran itu sendiri. Dan di sana, seperti yang diungkapkan oleh para tokoh politik Iran sendiri, sedang berkembang sebuah kudeta besar. CNN menggambarkan sebuah adegan yang benar-benar membuat merinding, karena memang terlihat sangat menakutkan bagi rezim Iran. Dan ketika Presiden Iran Pezeshkian, saya ingatkan kembali peristiwa ini, kita sudah membahasnya bersama. Ketika Presiden Iran Pezeshkian berjalan di samping peti mati mantan pemimpin yang terbunuh, Ali Khamenei, kerumunan yang berduka justru meneriakkan yel-yel bukan untuk menghormati almarhum, melainkan langsung di hadapan Presiden Iran. Dan mereka menuntut, kutipannya, kematian bagi si pembuat kesepakatan. Maksudnya adalah orang yang setuju untuk membuat kesepakatan dengan Amerika. Bahkan, diplomat utama Abbas Araghchi, orang yang memimpin negosiasi dengan pemerintahan Trump dan berhasil mencabut sebagian sanksi, dilempari batu oleh massa sambil berteriak pengkhianat dan makhluk murahan. Dia pun terpaksa melarikan diri dari pemakaman. Ada adegan di mana pengawalnya benar-benar mencoba menyembunyikannya dari kerumunan. Coba bayangkan, Menteri Luar Negeri dan Presiden dilempari batu pada upacara kenegaraan. Sebenarnya apa inti dari perpecahan ini? Tentu saja bukan pada gambaran yang mencolok ini. Gambaran ketika mereka dilempari batu itu secara lahiriah menunjukkan bahwa tidak semuanya baik-baik saja di Teheran. Jadi, faksi-faksi radikal yang di Iran disebut Front Ketahanan, Ultra Revolusioner, atau penjaga cita-cita tertinggi revolusi tahun 1979. Itu saja. Mereka yakin bahwa para pejabat yang menandatangani kesepakatan dengan Donald Trump, alih-alih membalas dendam atas pembunuhan Ayatullah mereka Ali Khamenei, justru menyerah kepada orang-orang Amerika. Bahkan menurut versi mereka, kesepakatan itu ditandatangani dengan melanggar perintah pemimpin tertinggi baru, Majtaba Khamenei. Dan sekarang inilah momen kunci yang merusak semuanya. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang pernah melihat Majtaba. Tapi kelompok radikal ini berkata, sebenarnya Majtaba telah memberi perintah untuk sama sekali tidak menandatangani perjanjian apapun dengan orang Amerika. Tapi para pengkhianat ini, Presiden dan Menteri Luar Negeri malah tetap menandatanganinya. Tapi saya ingatkan, Majtaba sama sekali belum pernah berbicara langsung kepada rakyat, kecuali hanya lewat catatan-catatan kecil yang ia tulis dan dibacakan di televisi Iran. Dia tidak menunjukkan kekuasaan, tidak muncul di depan umum, bahkan pada pemakaman ayahnya sendiri pun dia tidak hadir. Dan kaum radikal memanfaatkan hal ini. Mereka menuduh para pemimpin yang terlihat seperti Ketua Parlemen Ghalibaf, Presiden Pezeshkian, dan Menteri Luar Negeri Araghchi yang bersama mereka seolah-olah sekarang memerintah atas nama pemimpin yang tak terlihat dituduh sedang melakukan kudeta lunak. Mereka ingin merebut kekuasaan, menangguhkan parlemen, melanggar perintah pemimpin Majtaba Khamenei, melanggar dalam perundingan, dan secara umum membubarkan aksi malam para radikal. Ternyata di Iran memang sudah ada aksi unjuk rasa dari para pendukung Korps Garda Revolusi Islam ini. Selanjutnya, saya akan mengutip langsung pernyataan dari anggota parlemen yang merupakan seorang radikal, Mahmoud Nabavian, yang sebelumnya menjadi anggota delegasi perundingan, lalu berbalik arah dan bahkan mencoba menggagalkan kesepakatan. Dan memang, dia benar-benar mencoba. Sekarang terungkap informasi bahwa dialah, ingat, yang membocorkan ke media versi dokumen yang terdiri dari 14 poin itu. Ketika Donald Trump masih marah-marah, bagaimana bisa seperti itu? Kami bahkan belum menandatangani apapun, tapi orang-orang Iran sudah membocorkan memorandum ini ke pers. Jadi, kita justru mengetahui isi memorandum itu jauh sebelum orang Amerika menerbitkannya, tepatnya dari Mahmoud Nabavian. Jadi, dia secara terbuka mengajukan pertanyaan sebagai peringatan kepada rakyat Iran. Apakah di negara kita sedang dipersiapkan kudeta? Dan sekarang, mengapa pertanyaan ini benar-benar menjadi soal hidup dan mati bagi seluruh kawasan? Lihatlah keseimbangan kekuatan. Pemimpin baru, yaitu Majtaba Khamenei, orang yang tak terlihat, dia entah di mana, tidak jelas di mana dia berada. Semua orang bilang, demi alasan keamanan saja, dia bahkan tidak pernah diperlihatkan.
Dan beberapa orang bahkan menduga bahwa setidaknya dia mungkin tidak mampu menjalankan tugasnya. Para negosiator resmi yang menginginkan perdamaian telah didiskreditkan, dilempari batu, dan dituduh berkhianat. Lalu siapa yang mengisi kekosongan ini? Kekosongan kekuasaan diisi oleh Korps Garda Revolusi Islam yang pengaruhnya semakin cepat tumbuh di Iran. Dan sekarang justru para radikal loh yang menentukan agenda. Dan itulah sebabnya Iran melancarkan serangan. Serangan-serangan Korps Garda Revolusi Islam terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz inilah yang menghancurkan seluruh gencatan senjata. Dan itu adalah inisiatif dari mereka yang menyebut diri mereka sendiri sebagai super revolusioner. Dan inilah logika serangan mereka. Mantan Kepala Kementerian Luar Negeri, seorang radikal juga, Manuchehr Matahi, menyatakan dalam siaran televisi Iran pada hari Rabu, saran saya adalah menyerang salah satu pangkalan AISek di wilayah tersebut. Dalam serangan, di mana ratusan, mungkin ribuan teroris Amerika ini, cukup dengan menangkap 100 tentara dan membawa mereka ke Iran. Jadi, maksudnya dia mengusulkan untuk menyerang salah satu pangkalan militer Amerika, menyandera tentara Amerika, lalu mencoba bernegosiasi. Pada dasarnya, ini adalah program eskalasi yang sudah diumumkan secara langsung di siaran. Sekarang mari kita satukan semua gambaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Ninjatan senjata runtuh bukan karena Iran resmi berubah pikiran, tetapi karena faksi radikal yang bangkit saat pemakaman dan didukung oleh Korps Pengawal Revolusi Islam mengambil alih kendali atas Iran. Para negosiator yang lemah dan kehilangan kredibilitas didesak, dan Iran didorong ke perang total dengan Amerika Serikat. Seperti yang mereka katakan untuk membalas dendam atas pemimpin mereka. Dari sinilah serangan terhadap pabrik desalinasi di Kuwait, kilang minyak, pangkalan di 5 negara, dan juga ancaman untuk mulai menyandera. Di sisi lain, kita punya Trump yang mengerahkan F-16 F-35 pesawat pengisi bahan bakar dan terus mengerahkan pasukan. Kapal induk kedua, dan menurut dua media sekaligus, CNN dan CBS, bisa saja memberikan perintah untuk operasi besar bahkan akhir pekan ini. Sementara itu, Gedung Putih melalui juru bicaranya masih terus mengatakan bahwa mereka lebih memilih diplomasi. Tapi ada banyak alasan untuk melakukan serangan. Ini adalah kutipan dari Caroline Leavitt. Kedua belah pihak kini sedang menyerang infrastruktur dan pada dasarnya berarti melampaui batas penting, yaitu serangan terhadap sistem penunjang kehidupan penduduk sipil. Inilah garis merah, setelah itu menurut saya akan sangat sulit untuk kembali atau mengembalikan situasi seperti semula. Dan inilah pemikiran terakhir saya, yaitu sebagai berikut. Biasanya dalam krisis seperti ini ada harapan pada para negosiator, yaitu orang-orang yang tetap mencari jalan keluar, bahkan di fase perang yang paling panas sekalipun. Di Iran, orang-orang seperti itu baru saja dilempari batu dan disebut sebagai pengkhianat. Artinya, mereka yang menginginkan perdamaian sekarang sedang disingkirkan, sementara mereka yang menginginkan perang justru mempersenjatai diri dan meradikalisasi masyarakat. Sedangkan pemimpin tertinggi, satu-satunya yang secara teori bisa menenangkan semua pihak, entah sedang bersembunyi atau tidak mampu bertindak. Ya, tidak ada yang benar-benar tahu ketika sebuah negara seperti itu tidak memiliki pemimpin utama yang terlihat, dan kendali diambil alih oleh kaum radikal yang berteriak bahwa harus membalas dendam dan mengambil sandera. Nah, itu adalah skenario paling berbahaya dari semua kemungkinan yang ada. Hari ini, omong-omong, Pakistan seharusnya menjadi tuan rumah putaran perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad. Tetapi perundingan itu tidak terjadi. Saya hanya ingin mengingatkan, jika gencatan senjata itu tidak runtuh seminggu yang lalu, hari ini akan ada putaran perundingan berikutnya. Tapi itu tidak terjadi. Jadi, sekarang kita hanya bisa mengikuti eskalasi konflik ini. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Karena kita melihat bahwa masing-masing pihak berusaha menekan, dan masing-masing pihak bahkan tidak berniat mundur selangkah pun. Di sini saya akhiri dulu. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa.